Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik tema 3F, energi dan perubahannya. Kita hari ini dalam video ini kita akan mengakhiri subtema 1 sumber energi, yaitu dalam pembelajaran 5 sampai pembelajaran 6. Pembelajaran 5 kita mulai pada halaman 27. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, pasti anak-anak sudah sering melihat ini, Pertamina. Lalu ada kata minyak bumi. Nah, yang ini batu bara dan yang ini minyak tanah. Apa sih ini maksudnya? Nah, ini adalah maksudnya contoh-contoh dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil. Lalu apa sih yang dimaksud dengan bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Itu ya, ada di halaman 27. Nah, contohnya tadi ada gambarnya. Sebelum tadi Miss infokan pengertian bahan bakar. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, dan aftur. Apa sih kegunaannya bahan bakar fosil? Nah, ini dia. Batu bara itu dipakai untuk mesin-mesin di pabrik logam. Gas itu digunakan untuk memasak, gas LPG ya. Yang ketiga itu solar untuk bahan bakar bus atau perahu motor. Yang keempat minyak tanah untuk memasak. Lalu yang kelima aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Nah, jadi pesawat terbang itu bahan bakarnya aftur namanya ya. Oke, nah kita tadi sudah tahu apa kegunaannya. Nah, bahan bakar fosil bila digunakan semakin banyak, maka semakin lama akan habis. Itu ya bahan bakarnya ya. Jadi kalau semakin banyak digunakan, maka dia akan semakin habis. Karena bahan bakar fosil ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika habis, maka kita akan mengalami kesulitan. Nah, yang kedua, kendaraan tidak dapat berjalan. Akibat jika kesulitan ini ya, bahan bakar fosilnya habis. Yang pertama tadi untuk memasak, karena tidak ada gas LPG dan minyak tanah. Itu kesulitan ya, kalau nggak ada ya. Yang kedua, kendaraan tidak dapat berjalan karena bensin dan solar tidak tersedia. Lalu yang ketiga, aliran listrik akan berkurang karena masih banyak pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Lalu bagaimana cara mencegah agar tidak habis bahan bakar fosil? Ini dia. Yang pertama, penghematan energi bersama-sama. Kedua, mengurangi dampak pencemaran dengan program reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan gundul kembali. Yang ketiga, mencanangkan program gerakan menanam 1 pohon. Dan yang keempat, menerapkan green lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan. Oke, itu cara mencegahnya ya. Nah, sikap kebersamaan itu merupakan pengamalan Pancasila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin. Dan semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini lambangnya ya, lambang Pancasila ketiga dan ini bunyinya. Semboyan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantular. Oke? Baik. Nah, ketika kita sudah mempelajari semboyan, maka kita akan menyadari betul bagaimana pentingnya kebersamaan. Karena dengan kebersamaan itulah Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oke? Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jangan lupa, ini sudah Miss infokan dari kita pembelajaran sebelumnya. 1 jam 3.600 detik, 1 menit. Nah, ini dia. Coba dicek ya kembali di catatannya. Waktu di Zoom juga Miss sudah infokan ini untuk anak-anak. Diingat ya. Ini dia. Kita akan belajar bagaimana sih cara melihat jam. Nah, ini kita akan melihat bagaimana cara membaca jam. Jarum pendek itu menunjukkan angka jam.
jarum panjang itu menunjukkan menit dan jarum halus itu menunjukkan detik. Ingat, kalau dari angka 1 ke 2 itu 5 menit. 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit, 4 ke 5 5 menit, begitu seterusnya sampai angka 12. Dan ketika lewat dari angka 12, maka angka 1 disebut angka 13, ya. Sehingga sampailah nanti ke angka 12 yang disebut dengan 24 jam. Karena satu hari terdiri dari 24 jam. Nah, ini ya. Nah, contoh gambar yang pertama, jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjang ke angka 10. Berarti itu cara bacanya jam 9 kurang 10 menit atau jam 8 lewat 50 menit. Nah, itu cara membacanya ya. Nah, jam yang di tengah itu jarum pendeknya atau hijaunya ke angka 7 lewat sedikit. Jarum panjang atau birunya itu di angka 6. Sehingga itu cara membaca jamnya setengah 8. Ya, setengah 8 atau pukul 7.30, ya. Pukul 7.30 itu ya, 7.30. Yang jam terakhir yang di ujung. Nah, jarum hijaunya itu di angka 12 lewat sedikit. Lalu jarum panjang atau biru di angka 3. Ini berarti jam 12:04 atau jam 12 lewat 15 menit. Ini ya. Jadi anak-anak harusnya sudah bisa membaca jam, oke? Baik. Nah, berkenaan dengan jam tadi, nah ada beberapa angka di sini yang anak-anak harus coba untuk remind ya, diingat. Kita masuk ke contoh soal. Ini jam nah, jam berapa ini? Berapa lamanya? Nah, jam 12 lewat 15, lalu yang satunya ke pukul 6. Berarti ada 6 jam lama waktunya. Ya. Jadi dia maju dari jam 12 ke 6 dia maju. Sehingga lama waktunya 6 jam 15 menit. Nah, kita mau soal cerita. Tika belajar di rumah secara online sejak pukul 9 pagi. Selesai belajar, jam menunjukkan pukul 12.15. Berapa lama Tika belajar? Diketahui. Nah, anak-anak lihat diketahui atau disingkat dengan dik. Mulai belajar pukul 9, selesai belajar pukul 12.15. Ditanya atau dalam kurung dit, itu lama belajar. Jawab. Jadi jawabnya selesai belajar dikurang jam mulai belajar. Jadi itulah lama belajar Tika, yaitu 3 jam 15 menit. Oke? Baik. Jadi lama belajar online Tika adalah 3 jam 15 menit. Ayo kita coba lihat halaman 31 dan 36, ayo berlatih. Nah, halaman 31, ayo berlatih bagian A. Hitung lama waktu yang ditunjukkan gambar-gambar jam. Nah, di sini ada gambar jam yang sebenarnya jam itu semua sama gambarnya, jarum jamnya. Nah, jadi anak-anak lihat di sini tinggal menulis lama waktunya. Yang pertama itu, yang pertama pukul 15. Bisa kita pakai 15 dulu ya. 15 dikurang, yang digambar itu ada pukul 18. Berarti nanti dibalik aja. Jadi untuk lama waktunya dari pukul 3, pukul 15, nomor 1 ya, pukul 15 ke pukul 18. Berarti 18 dikurang 15 sama dengan 3. Ya, berarti 3.
3 jam. Nomor 2, kita bisa pakai angkanya yang pagi. 3, jam pertama itu jam 3. Yang kedua jam 6. Berarti kalau dari jam 3 ke jam 6, itu berarti jam 6, 06.00 dikurang 03.00 sama dengan 3 jam. Sama. Ya, itu sama. Ya, nomor 3 sama nomor 4 itu samakan saja karena angka jarum jamnya sama ya. Jadi itu samain dengan nomor 3 samain nomor 4, nomor 3 samain nomor 1, nomor 4 samain nomor 2. Kita lanjut ke bagian B. Kerjakan soal-soal cerita tentang waktu berikut. Nomor 1. Arga belajar dari pukul 4. Selesai belajar jam menunjukkan pukul 16. Nah, Arga belajar dari pukul 14, selesai belajar pukul 16. Berapa lama Arga belajar? Diketahui. Nah, diketahui ya, sama dengan kayak soal ini ya. Diketahui. Arga belajar mulai pukul 14. Selesai belajar pukul 16. Ditanya atau dit. Nah, lama Arga belajar. Jawab. Jawab 16.00 dikurang 14.00 sama dengan 02.00. Berarti lama belajar Arga sama dengan 2 jam. Oke, soal nomor 2. Ado dan Panji pergi ke perpustakaan pada jam istirahat. Mereka kembali pada pukul ketika bel pulang sekolah berbunyi. Istirahat sekolah dimulai pada pukul 10 dan bel pulang sekolah berbunyi pukul 13. Berapa lama mereka berada di perpustakaan? Diketahui. Istirahat sekolah pukul 10. Bel pulang sekolah pukul 13. Ya, itu diketahui. Diketahui istirahat sekolah pukul 10. Bel pulang sekolah pukul 13. Ditanya, lama mereka berada di perpustakaan. Lama mereka atau lama Ado dan Panji di perpustakaan. Jawab 13.00 dikurang 10.00 sama dengan 03.00. Sehingga jawabannya lama Ado dan Panji di perpustakaan adalah 3 jam. Lama Ado dan Panji di perpustakaan adalah 3 jam. Nomor 3. Lama perjalanan kereta antara kota A dan kota B adalah 5 jam. Bila dari kota A, keluarga Cika berangkat pada pukul 7, pada pukul berapa Cika dan keluarga tiba di kota B? Nah, anak-anak lihat di sini. Tadi katanya mulai berangkat pukul 7. Nah, ya. Kalau bila berangkat dari kota A ke keluarga Cika berangkat tuh mulainya pukul 7. Nah, tetapi perjalanan dari kota A ke kota B itu 5 jam. Sehingga 07.00 ditambah 05.00 sama dengan 12.00. Sehingga diketahui tadi sudah ya. Diketahui tadi berangkat pukul 7, lama perjalanan 5 jam, ditanya pukul berapa tiba di kota B. Jawaban 07.00 ditambah 05.00 atau ditambah 5 juga bisa sama dengan 12.00. Jadi lama jadi Cika dan keluarga tiba di kota B pukul 12 siang. Oke? Untuk nomor 4. Murid-murid kelas 3 mengunjungi museum benda-benda bersejarah. Mereka memulai kunjungan pada pukul 9. Mereka mengunjungi museum selama 5 jam. Pukul berapa mereka akan pulang? Diketahui.
Murid-murid kelas 3 kunjungan pukul 9. Mengunjungi selama 5 jam. Ya, Miss ulangin, diketahui murid-murid kelas 3 mengunjungi museum pukul 9 dan selama 5 jam. Ditanya, pukul berapa murid kelas 3 akan pulang? Dijawab, 09.00 ditambah 5 jam sama dengan 14.00. Jadi, murid kelas 3 akan pulang pukul 14 siang. Oke? Kita lanjut ke halaman 36. 36, ayo berlatih. Bagian 1. Gambarkan waktu-waktu berikut dengan tepat. Jadi di sini anak-anak hanya menggambarkan ya. Kalau pukul 14, jarum pendek kemana, jarum panjang kemana? Ya, jarum pendek ke angka 2. Jarum panjang 12. Kalau pukul 17 berarti jarum pendek ke angka 5, jarum panjang 12. Gambar ya. Pukul 21 itu jarum pendek ke angka 9. Jarum panjangnya ke angka 12. Pukul 22.30 jarum pendeknya ke angka 10. Jarum panjang ke angka 6. Pukul 23.20 jarum pendek ke angka 11, jarum panjangnya ke angka 4. Dan pukul 00.00 jarum pendek dan jarum panjang ke angka 12. Oke? Baik, kita lanjutkan ke bagian 2. Kerjakan soal-soal cerita tentang waktu berikut. A. Sebuah kincir angin hanya dapat berputar kencang pada waktu siang hingga sore hari. Kincir mulai berputar kencang pada pukul 10. Kincir terus berputar selama 7 jam. Pada pukul berapakah kincir angin mulai melambat? Diketahui kincir berputar pada pukul 10. Lalu berputar selama 7 jam. Ditanya, pukul berapa kincir angin mulai melambat? Pukul berapa kincir angin mulai melambat? Jawab, 10.00 ditambah 07.00 sama dengan 17.00. Jadi, kincir angin mulai melambat pukul 17.00. Bagian B. Bila menggunakan baterai biasa, mobil-mobilan adik hanya dapat menyala selama 3,5 jam. Ya, hanya menyala selama 3,5 jam. Adik mulai memainkan mobil-mobilan pada pukul 9. Pada pukul berapa mobil-mobilan kehabisan energi? Diketahui mobil-mobilan adik dapat menyala 3,5 jam dan mulai memainkan pukul 9. Mobil-mobilan adik dapat menyala selama 3,5 jam dan mulai bermain pukul 9. Ditanya, pukul berapa mobil-mobilan kehabisan energi? Pukul berapa mobil-mobilan kehabisan energi? Jawab, pukul 09.00 ditambah 03.30 sama dengan 12.30.
Yang C, ayah pulang dari kantor pukul 15.30. Bila dibutuhkan 1,5 jam perjalanan untuk sampai di rumah, maka pada pukul berapa ayah tiba di rumah? Oke, diketahui. Ayah pulang kantor 15.30. Lama perjalanan 1,5 jam. Lama perjalanan 1,5 jam sampai rumah. Ditanya, pukul berapa ayah tiba di rumah? Pukul berapa ayah tiba di rumah? Jawab, 15.30 ditambah 01.30 sama dengan 17.00. Ulang ya. 15.30 ditambah 01.30 sama dengan 17.00. Jadi, ayah tiba di rumah pukul 17.00. Yang D, lampu taman dinyalakan dari pukul 18 hingga pukul 5. Berapa lamakah lampu taman menyala? Diketahui, lampu taman menyala dari pukul 18 sampai pukul 5. Ditanya, lama lampu taman menyala? Jawab, 18.00. Jawab ya. 18.00 ditambah dikurang 05.00. 13.00. Jadi, lama lampu taman menyala adalah 13 jam. Oke? Oke. Baik, kita akan masuk ke kelangkaan. Nah, kelangkaan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak atau yang disebut dengan BBM itu dapat di SPBU. Apa itu SPBU? SPBU kependekan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ya. Nah, hal yang terjadi bila kelangkaan BBM adalah banyak orang yang mengantri di SPBU untuk mendapatkan BBM. Ya. Hal yang sama juga akan terjadi dengan gas LPG. Karena gas LPG banyak digunakan untuk memasak. Ya. Lalu yang pertama yang merasakan akibat kelangkaan gas LPG itu adalah ibu rumah tangga yang kesulitan menyiapkan makanan di rumah. Kelangkaan BBM dan LPG terjadi karena ketersediaan BBM dan LPG yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan kelangkaan BBM dan gas LPG bertanda semakin kurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Nah, cara kita untuk menyikapi peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG adalah melakukan penghematan energi. Itu dia ya. Kita harus melakukan penghematan agar sumber energi dapat lestari sepanjang masa. Kita akan buka halaman 32, ayo jawab. Akan ada 5 soal yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, apa yang terjadi bila kelangkaan? Apa yang terjadi bila terjadi kelangkaan BBM? Nah, kelangkaan BBM, ini dia. Kelangkaan BBM, hal yang akan terjadi bila kelangkaan BBM adalah banyak orang mengantri di SPBU untuk mendapatkan BBM. Hal yang terjadi bila kelangkaan BBM, banyak tampak orang yang akan mengantri ya untuk mendapatkan BBM. Yang kedua, siapa yang pertama merasakan akibat dari kelangkaan gas LPG? Siapa ya? Nah, yang pertama merasakan akibat kelangkaan gas LPG adalah ibu rumah tangga yang kesulitan menyiapkan makanan di rumah. Itu nomor 2 ya.
Nomor 3, mengapa bisa terjadi kelangkaan BBM dan gas LPG? Nah, nomor 3, kenapa bisa? Kelangkaan BBM dan LPG terjadi karena ketersediaan BBM dan gas LPG yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan BBM dan LPG terjadi karena ketersediaan BBM dan gas LPG yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Lalu ke nomor 4. Pertanda apakah terjadinya peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG? Nah, pertanda apa ya? Kelangkaan BBM dan gas LPG bertanda semakin kurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Kelangkaan BBM dan gas LPG bertanda semakin kurangnya cadangan sumber energi di muka bumi. Lalu soal yang terakhir, bagaimana kita menyikapi peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG? Nomor 5 ya. Bagaimana kita menyikapi peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG? Cara kita menyikapi peristiwa kelangkaan BBM dan gas LPG adalah melakukan penghematan energi. Melakukan penghematan energi. Itu ya. Oke, jadi 5 soal ini sudah kita jawab di sini, sehingga nanti ketika kita bertemu di Zoom, Miss harapkan anak-anak sudah mengerti. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan kembali, bisa kita tanyakan nanti waktu kita bertemu di Zoom ya. Karena halaman 32 ini menjadi tugas untuk dikirim ke classroom. Oke, nah anak-anak ingat ya, setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber energi. Saat belajar, anak-anak mendapatkan penerangan, dan orang dewasa memperoleh BBM untuk kendaraan dan memasak. Lalu apa sih kewajiban negara? Nah, pertama kita harus menghemat penggunaan sumber energi. Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Yang keempat, mengembangkan sumber energi alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari untuk mengganti bahan bakar fosil. Itu ya, cara kita ya. Nah, ayo berlatih halaman 35. Nah, ayo berlatih halaman 35 nomor 1. Setiap titik-titik memiliki hak akan sumber energi. Ya, warga negara. Jadi nomor 1 warga negara. Nomor 2, titik-titik yang sering kita manfaatkan adalah BBM, gas, dan listrik. Jadi nomor 2, ya sumber energi. Nomor 3, kita hendaknya melaksanakan titik-titik terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Iya, kewajiban. Nomor 3, kewajiban. Nomor 4, menjaga kelestarian sumber energi merupakan titik-titik bersama. Tanggung jawab. Nomor 5, sumber energi titik-titik bermanfaat untuk mengganti bahan bakar fosil. Iya, sumber energi alternatif. Itu untuk nomor 5. Oke. Lalu, di halaman 34 di sini ada untuk mencari tahu melengkapi hak dan kewajiban. Kita bisa lihat ada contoh, memperoleh makanan yang bergizi untuk pertumbuhan itu hak kita. Apa kewajiban kita? Bersyukur atas makanan yang ada, atau menghabiskan makanan waktu kita makan. Nomor 2, mendapatkan penerangan yang cukup saat belajar. Nah, apa kewajiban kita? Lalu nanti anak-anak cari 3 lagi ya, dan Miss akan tanyakan lagi kembali kewajiban-kewajiban dan hak yang di halaman 34 ini. Oke? Oke. Baik, kita akan membahas evaluasi 1 pada hari ini. Halaman 39 sampai halamannya 40. Yang pertama, gambar yang menunjukkan perilaku melestarikan lingkungan adalah C. Nomor 2, setiap warga negara memiliki hak yang sama.
Ya, nomor 2 sama. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Persatuan Indonesia. Nomor 4, salah satu kewajiban dalam pemanfaatan sumber energi adalah A. Menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Nomor 5, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga bersama. Semua warga bersama. Nomor 6, langkah penghematan energi akan terasa bila dilakukan bersama-sama. Nomor 7, manusia dapat melakukan kegiatan karena mendapatkan energi dari makanan. Nomor 7A. Nomor 8, aliran air dan angin merupakan sumber energi C. Gerak. Nomor 9, yang bukan kegunaan langsung energi panas matahari adalah C. Memberi tenaga pada manusia. 10, baterai mengandung energi C. Kimia. 11, 3 contoh perilaku melestarikan lingkungan adalah yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua tidak menebang pohon sembarangan, dan yang ketiga menghemat energi. 11 ya, nomor 11 ada 3. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang ketiga, menghemat energi. Nomor 12, energi cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nomor 12, fotosintesis. Nomor 13, lama waktu yang paling singkat adalah A. 150 detik. Karena kalau B itu 60 detik, ya, C itu 3.600 detik. Berarti A yang paling singkat. Nomor 14. Bila 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka 3 tahun sama dengan 3 dikali 12. Jadi jawabannya B, 36 bulan. 15. Pukul 23.00 adalah sama dengan jam 11. Ya. Jam 11. Kalau jam 3 sore itu 15.00. Kalau jam 11 siang itu jam 11 siang, ya. Jadi pukul 23 itu sama dengan pukul 11 malam. C, ya. Nomor 16. Rentang waktu yang menunjukkan lama waktu 3 jam adalah C, 21 sampai 24. Kalau jam 7 sampai jam 12 itu lebih dari 3 jam. Ya, 5 jam kalau A. Kalau yang B itu 4 jam. Jadi jawabannya C, ya. 17. Lama perjalanan dari kota A ke kota B adalah 2 jam. Pesawat terbang berangkat dari kota A dan pada pukul 19. Pada pukul berapa pesawat tiba di tujuan? Diketahui. 17 ya. Diketahui lama perjalanan dari kota A ke kota B adalah 2 jam. Berangkat pukul 19. Ditanya, pukul berapa pesawat tiba di tujuan? Jawab, 19.00 ditambah 02.00 sama dengan 21.00. Jadi, pesawat tiba di tujuan pukul 21.00. Nomor 18, anak-anak nanti gambarkan ya. Gambar jam 21.00 dengan jam 2.00 digambarkan, jarum panjang kemana, pendek kemana ya. Nomor 18. Lama waktunya itu adalah 5 jam. 19. Pada senam simpai gerakan 1, 2, dan 3 terdiri dari B. 8. Nomor 20.
Gerakan mengangkat simpai dengan badan membusur terdapat pada gerakan C2. Nomor 21. Pada gerakan 4 dan 5, hitungan 5 dan 8 merupakan pengulangan A, hitungan 1 sampai 8. Nomor 22. Pada senam simpai digunakan untuk apa? A, dipegang dan diayun. Nomor 23. Gerakan senam irama dilakukan dengan iringan hitungan yang sesuai. Hitungan 24. Contoh alat yang digunakan untuk senam irama adalah hula hoop atau simpai. Oke? Nomor 26. Pencipta lagu Bungaku adalah C. Simanjuntak. 27. Lagu Bungaku menggambarkan tentang A. Keindahan alam. Nomor 28. Alat musik yang digunakan untuk pengiring lagu membuang sampah adalah B. Alat musik ritmis. Nomor 29. Pencipta lagu membuang sampah adalah A.T. Mahmud. Nomor 30. Jelaskan makna lagu membuang sampah. Agar semangat menjaga kebersihan dengan membuang sampah. Agar semangat menjaga kebersihan dengan membuang sampah. Ya. Oke ya. Oke. Video pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa dikumpulkan dan sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.